Pertemukan kami di mesbah doa, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh terus memuji menyembah Engkau, bahkan memuliakan nama-Mu Bapa, mencari wajah-Mu. Terima kasih buat malam hari ini. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Masih dari Philadelphia, ya puji Tuhan, kemarin pelayanan saya sudah selesai dengan mengisi pelayanan Thanksgiving, ya retreat di Maryland, ya, dan kami baru tiba kemarin dan langsung pelayanan hari Minggu, ya, dan puji Tuhan, ya, kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Terima kasih buat doa-doa saudara, ya, walaupun dalam keadaan yang lumayan, ya, suhu yang begitu dingin, ya, 5-4 derajat, 3 derajat terkadang. Tapi Tuhan memelihara kita. Saya berdoa juga supaya Indonesia tetap dilawat Tuhan, dalam keadaan baik, kita semua dipelihara Tuhan. Juga untuk kota Cianjur, ya, kita berdoa. Saudara, kami dari DBTV akan melakukan baksos ke Cianjur karena banyak permintaan, ya, ada begitu banyak jemaat mesbah doa yang, ya, memang saya kemarin sudah tergerak untuk, ya, walaupun saya tidak ada di sana. Kemarin saya sempat berpikir kalau saya ada di sana saya pasti sudah, ya, turun saudara ke Cianjur, tetapi karena saya tidak ada di sana, saya sudah menghubungi beberapa tim dari DBTV dan mereka bersedia untuk turun. Dan kita akan segera bergerak, ya, dan jika saudara mau ingin terbeban bersama-sama, ya, kami membuka, ya, untuk saudara yang sama-sama mau bergerak bersama terbeban, ya, untuk membantu pelayanan baksos ini. Kita akan bawa sembako dan juga peralatan tidur, tikar dan lain sebagainya. Saya juga sudah bekerja sama dengan beberapa orang di sana saudara, ya, dan puji Tuhan semua menyambut baik. Biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya, kita tetap berdoa Indonesia dalam kendali Tuhan, ya, saudara juga boleh dukung dalam doa, ya, bersama-sama supaya kita boleh saling meringankan beban dari saudara-saudara kita. Iya, saudara, tetaplah setia, tetaplah berjaga-jaga di dalam Tuhan, ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, bahkan semakin banyak, ya, akan kita dengar berita-berita yang tidak enak. Tapi percayalah, orang yang berlindung kepada Tuhan akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Karena itu janji firman Tuhan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya kepada janji Tuhan. Dan baik saudara, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, ya, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, kita akan mendengarkan. Ya, shalom Ibu Debbie, saya ingin bersaksi karena saya sudah berjanji dengan Tuhan kalau hasil PCR saya hari ini baik, maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Puji Tuhan, saya selalu mengikuti mesbah doa dan juga mesbah syukur dari bulan Agustus tahun 2021, berarti sudah 1 tahun lebih, ya. Dan puji Tuhan saya mendapatkan channel Ibu awalnya dari teman saya. Dia selalu mengirim kepada saya channel Ibu dan semua, ya, setiap kali ada acara-acara dikirim channel saya. Awalnya saya pikir ini khotbah biasa saja, ya, tapi begitu saya terus mendengar dan mengikuti, saya jadi merasa memiliki pegangan dan kekuatan. Jadi Bu, ya, hari ini saya merasa ketakutan, ya, yang sangat karena saya mengalami batuk dan juga pilek. Dan di pikiran saya, ya, saya ini pasti kena corona. Akhirnya saya mencoba untuk tes, ya, PCR. Begitu sudah tes, saya tunggu hasilnya, saya menjadi tambah takut lagi. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan, ya, saya meminta agar Tuhan turut bekerja dan hasilnya baik. Saya berjanji kepada Tuhan kalau hasilnya baik, maka saya akan bersaksi di mesbah doa. Saya pikir terserah, ya, Tuhan itu Ibu mau baca atau tidak juga bagi saya tidak penting. Yang penting saya sudah bersaksi karena saya mau melakukan, ya, janji saya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dan mujizatnya masih disediakan untuk saya, orang yang hina ini. Terima kasih Ibu, ya, karena lewat channel Ibu saya banyak mendapat kekuatan. Demikian kesaksian saya dan saya berdoa mesbah doa ini terus ada dan terus dapat memberikan kekuatan untuk semua kita. Semoga Ibu dan keluarga besar selalu diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, amin. Iya, saudara, satu kesaksian, ya, yang luar biasa tentunya, karena mengalami ketakutan itu, ya, adalah sesuatu yang
yang biasa dialami oleh setiap manusia, tetapi kita harus menang atas setiap ketakutan kita. Dan saya menghargai kesaksian malam ini. Dia berkata kalau hasil PCR-nya baik, maka dia akan bersaksi di mesbah doa. Karena memang tidak gampang orang itu untuk bersaksi, saudara. Tapi biarlah saudara terus mengirimkan kesaksian saudara, dan bagaimana kita menang melawan ketakutan, kita juga diubahkan, Dan puji Tuhan, kesaksian malam hari ini orang yang setia mengikuti mesbah doa dari tahun 2021. Awalnya dia merasa biasa saja, tapi ketika terus mendengar mesbah doa, dia merasa lewat mesbah doa dan mesbah syukur memiliki pegangan hidup, yaitu firman Tuhan, dan juga mendapatkan kekuatan. Karena hari-hari ini memang roh ketakutan itu semakin merajalela, mendengar berita-berita yang semakin tidak menentu dunia ini membuat rasanya kita gelisah, tetapi percayalah kita punya pegangan, yaitu firman Tuhan. Seperti kesaksian malam ini, mendengarkan mesbah doa, mesbah syukur, merasa memiliki pegangan dan kekuatan dalam hidup. Memang tidak ada lain yang dapat menjadi kekuatan di hidup kita selain dari firman Tuhan, saudara. Baik, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita. Kemarin kita sudah selesai dengan Ulangan pasal yang ke-13, di mana Tuhan berkata bahwa Tuhan meminta agar bangsa Israel tidak terpengaruh dengan kehidupan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, terutama ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian yang baru, tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan berkata jangan sampai engkau ikut dengan pola hidup mereka, engkau harus sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan tumpas semua mereka yang hidup tidak takut akan Tuhan. Tuhan sangat membenci orang-orang yang tidak sungguh-sungguh dengan Dia. Tuhan sangat membenci orang-orang yang menista Dia dengan tidak hidup menurut jalan-jalannya. Dan Tuhan sangat membenci orang-orang yang menduakan Tuhan, saudara. Dan mereka menyembah kepada berhala dan bukan kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada bangsa itu, hati-hati. Dan ini juga menjadi peringatan keras bagi setiap kita. Biarlah di hari-hari terakhir ini kita semua juga jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita terbawa arus dan kita mengikuti hal-hal yang tidak berkenan, tetapi marilah kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, mencari Tuhan. Saudara, hari ini kita akan lanjut dengan pembacaan kita dari Keluaran pasal yang ke-14, Ulangan pasal yang ke-14. Di sana judul perikopnya cara berkabung yang dilarang. Ayat yang pertama, Ulangan pasal 14. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu, janganlah kamu menoreh-noreh dirimu ataupun menggundul rambut ke atas dahimu, Karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Saudara, kita melihat di sini kalau kita baca judulnya cara berkabung yang dilarang. Tindakan-tindakan seperti menoreh-noreh diri atau melukai diri ataupun menggundul rambut itu adalah sebuah tindakan yang di sini mengacu pada cara pemujaan orang mati, Banyak agama lain saat itu memiliki semacam penyembahan atau pelayanan kepada orang mati. Akan tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh orang lain, saudara. Sama dengan pada zaman itu. Mereka hanya fokus pada adat istiadat atau tradisi, tetapi tidak fokus kepada Tuhan atau melayani Allah dalam kehidupan. Jangan biarkan perhatian atau kekhawatiran terhadap orang mati menjauhkan kita dari penyembahan kita kepada Allah. Sementara kita ini masih hidup di dunia ini. Jadi pada zaman itu sebagian orang menunjukkan cara mereka berkabung dengan menggundul kepala dan juga melukai tubuh mereka, menoreh-noreh badan mereka, mungkin sebagai rasa bersedih atau berkabung atau berduka. Tuhan melarang, saudara. Kenapa? Kita harus menyadari bahwa kematian adalah hal yang lumrah, yang diizinkan Tuhan terjadi, dan memang Tuhan yang pegang kendali atas hidup manusia.
Kita boleh bersedih ketika kehilangan seseorang, tapi kita tidak boleh menyiksa diri dengan menggundul rambut, dengan menoreh-noreh tubuh kita sendiri, melukai hanya karena kita merasa kehilangan seseorang yang kita kasihi. Tuhan tidak memperbolehkan hal itu. Karena itu saudara, mari kita mau sungguh-sungguh ya juga melihat ya, hari ini mungkin kita ada dalam satu kedukaan kehilangan orang terkasih, mungkin itu saudara, anak, orang tua atau siapapun juga. Tapi jangan sampai kita berduka secara berlebihan sehingga tanpa kita sadari ternyata kita sudah mendukakan Tuhan. Ingat, nafas hidup, kehidupan semua orang di dunia ini adalah milik Tuhan. Ketika Tuhan mengambilnya, ya kita harus menyerahkan kembali ke tangan Tuhan ya. Tidak boleh berduka secara berlebihan karena Tuhan melarang. Kita lanjut sekarang pada ya Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-3. Judul perikopnya di sana binatang yang haram dan yang tidak haram. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Inilah binatang-binatang berkaki 4 yang boleh kamu makan. Lembu, domba, dan kambing. Rusa, kijang, rusa dandi, kambing hutan, kijang gunung, lembu hutan, dan domba hutan. Setiap binatang berkaki 4 yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang menjadi 2, dan yang memama biak di antara binatang-binatang berkaki 4, itu boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan ya, dari antara yang memama biak atau dari antara yang berbelah dan bersela kukunya. Ya, yaitu apa? Unta, kelinci hutan, dan marmot. Ya, bahkan karena semuanya itu memang memama biak, tetapi tidak berkuku belah, haram semuanya itu bagimu. Juga babi hutan karena memang berkuku belah, tetapi tidak memama biak, haram itu bagimu. Daging-daging binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya. Ya, inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air. Segala yang bersirip dan bersisik boleh kamu makan. Tetapi segala yang tidak bersisip atau bersisik janganlah kamu makan. Haram semuanya itu bagimu. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini Tuhan memberikan peraturan ya, bahwa apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Ya, mengapa bangsa Israel ya dilarang makan makanan tertentu? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena binatang-binatang pemangsa itu makan darah binatang lain. Dan binatang pemakan bangkai memakan binatang-binatang yang mati. Karena bangsa itu tidak boleh makan darah atau binatang-binatang yang telah mati, mereka juga tidak boleh makan, saudara ya. Jadi ya, binatang-binatang yang melakukan hal-hal ini, beberapa binatang yang dilarang itu mempunyai asosiasi yang buruk dalam kebudayaan bangsa Israel, seperti halnya kelelawar, ular, laba-laba. Bagi sebagian orang pada masa kini, beberapa jenis binatang ini mungkin telah digunakan dalam praktik-praktik agama kafir. Ya, bagi bangsa Israel, binatang-binatang yang haram itu melambangkan dosa atau kebiasaan yang tidak sehat. Ya, mungkin beberapa larangan ini diberikan kepada bangsa Israel hanya untuk mengingatkan mereka terus-menerus bahwa mereka adalah bangsa yang berbeda dan terpisah yang dikhususkan bagi Allah. Ya, meskipun kita tidak lagi mengikuti berbagai peraturan mengenai makanan ini, tapi kita tetap dapat belajar darinya bahwa kekudusan itu harus kita perhatikan dalam segala bagian aspek hidup kita, saudara ya. Tentunya Tuhan juga memiliki alasan ya kenapa ya mereka tidak boleh memakan binatang-binatang itu ya. Tadi alasannya karena ada binatang yang liar memangsa binatang lain dan dia memakan darah. Sementara bangsa Israel itu dilarang makan darah. Ya, dan memang itu demi kesehatan, saudara. Jangan makan darah ya. Masih ada makanan yang lebih sehat yang bisa kita makan. Sebenarnya alasan dari Tuhan itu melarang bangsa Israel memakan itu semua, tentu saudara, mungkin dalam binatang itu juga ada kandungan-kandungan zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Ya, kita makanlah yang sehat-sehat saja ya. Firman Tuhan berkata, makanlah yang baik-baik saja, makanlah yang sehat-sehat saja.
ya boleh kok kita makan saudara. Tetapi ya kita juga harus berhati-hati saudara ya, tidak boleh memakan sembarangan. Karena ya Tuhan sudah mengatur semuanya itu. Ya dan kita tidak bisa membatasi kekudusan itu hanya dari sisi rohani saja. Tapi dari faktor makanan juga kita harus lihat saudara ya, bahwa dengan kita menjaga lidah, kan firman Tuhan berkata hidup mati manusia itu dikuasai lidah. Contohnya ya, kalau kita nggak bisa menahan mulut ya, orang yang kelebihan makan makanan yang seperti itu menimbulkan penyakit. Ya Tuhan itu ya menciptakan semuanya itu baik, tetapi ya kalau kita sendiri yang merusak kesehatan kita, ya itu lain cerita saudara ya. Jadi Tuhan mengajar kepada bangsa ini supaya mereka itu membatasi diri dalam hal makanan ya, karena tadi alasannya binatang-binatang itu memangsa binatang lain, dan binatang-binatang yang lain, babi itu memakan bangkai, makan kotoran ya. Jadi tidak baik saudara, zat-zat enzim yang ada dalam tubuhnya bisa merugikan kesehatan manusia. Ayat yang ke-11, setiap burung yang tidak haram boleh kamu makan. Ya burung, ikan, ya itu yang sehat. Ikan pun yang bersisik, bersirip. Kenapa lele itu sebenarnya tidak baik saudara ya. Lele itu tidak bersisik ya, karena itu kolesterolnya tinggi. Ya tetapi yang berikut janganlah kamu makan. Burung raja wali tidak boleh dimakan. Ya ering, janggut dan elang laut ya. Elang merah tidak boleh dimakan juga ya, kata firman Tuhan. Ya elang hitam dan burung dendang ya menurut jenisnya. Setiap burung gagak menurut jenisnya, burung gagak juga karena burung gagak itu pemakan bangkai. Burung unta ya, burung hantu, camar dan elang sikap menurut jenisnya tidak boleh. Burung pungguk ya, burung hantu besar, burung hantu putih ya, burung undan, burung ering dan burung dendang air ya, burung ranggung dan bangau ya menurut jenisnya ya, meragai dan kelelawar juga tidak boleh dimakan ya. Tapi kalau di Manado ini sekarang dimakan paniki ini, hati-hati saudara ya. Jadi pasti ada sesuatu yang tidak baik di dalam dagingnya, supaya kita makanlah yang sehat-sehat saja. Juga segala binatang mengeriap yang bersayap itu pun haram bagimu, jangan dimakan. Segala burung yang tidak haram boleh kamu makan. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Jadi ya di sini diajarkan supaya ya bangsa Israel itu sebagai bangsa yang kudus, mereka harus menjaga hidup dan menjaga diri mereka dari hal-hal yang tidak kudus ya. Baik saudara, kita akan lanjutkan besok dan kita akan sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami mengucap syukur Tuhan berikan kami waktu untuk ikut mesbah doa, memuji menyembah Engkau, bahkan belajar firman-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang setia ada di mesbah doa. Tuhan pimpin setiap kami agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa, ajar kami melakukan hal-hal yang kudus. Bahkan dalam hal makanan, kami mau belajar untuk menjaga mulut kami dan memakan hal-hal yang baik saja. Karena begitu banyak makanan yang baik yang sudah Tuhan ciptakan. Ajar kami menjaga diri, menguasai diri. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami. Karena itu bebaskan kami dari setiap ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, seksual, dan juga Tuhan percabulan, perselingkuhan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, amarah, kepahitan, dendam, ketakutan, kekecewaan, judi. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau putuskan semua itu, jadikan hidup kami berkenan. Hari ini hamba berdoa juga mereka yang bermasalah dalam hal keuangan, hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika kami bertobat, kami percaya Tuhan punya jalan bagi hidup kami. Berkati juga setiap mereka Bapa yang hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Hamba percaya
percaya anugerah-Mu cukup bagi kami, melimpah dalam hidup kami. Perkatakan saudara, letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Yesus aku percaya ada kesembuhan. Tuhan memberkati mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di atas bangsa kami Indonesia. Kami berdoa dalam nama Yesus dari Sabang sampai Merauke. Engkau berkati bangsa kami, berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI Polri. Tuhan terus memberkati. Bahkan Indonesia akan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan pegang kendali, dijauhkan dari kerusuhan, pertikaian, pemberontakan, bencana, atau apapun Tuhan. Bahkan Engkau berikan kekuatan. Kami berdoa untuk Cianjur, Tuhan berkati. Setiap orang-orang di sana boleh mengalami kemurahan Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati juga Bapa setiap bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dan kuasa darah-Mu, khususnya hari ini hamba sedang berada di Amerika. Tuhan berkati Tuhan bangsa ini, biarlah keamanan, ketentraman ada di atas bangsa ini. Terima kasih Bapa buat setiap kami yang setia mengikuti Misbah Doa apapun pergumulan hidup kami. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu hari ini kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Iya, saudara yang mau ikut terlibat di dalam bakti sosial ke Cianjur, saudara boleh ya berpartisipasi di nomor rekening di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam di Indonesia, selamat pagi yang ada di Amerika. Tuhan memberkati. And there I find you in the mystery.